Orang sana itu sama Jawa ini istilahnya yang magicnya itu selalu kuat sana mas ya. Misalnya peleknya itu loh. Misalnya seperti ini. Nah ini kan pamor-pamor yang indah gitu loh. Itu baja, terus ini dia bisa kasih nekel, nanti terus ditempa gitu loh mas. Kalau pejabat-pejabat sering ya. Dari kementerian mas saya kerpe. Misalnya keris yang pakem itu kan ada doa, ada itu loh masih itu loh, tidak sembarangan. Kalau Jogja kan gini lurus gini, nek Solo agak gini mas, melengker agak kecuali terus ini agak naik gini. Solo nek Jogja kan langsam. Perkenalkanlah, nama saya Ladin, alamat di Dusun Banyu Sumuruk, Irirejo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Awal usaha saya berdiri tahun 1997 di bidang kerajinan keris. Awal mulanya dulu dari Empu Mojopahit itu ada yang singgah di sini terus menetap, terus ya membuat pusaka, terus turun-temurun sampai sekarang itu. Di sini itu dulu dari Empu yang dari Mojopahit itu terus turun-temurun dari keturunan yang agak muda itu Mbah Jiwo itu dulu itu. Mbah Jiwo Diharjo yang almarhum sudah meninggal. Tinggal pesanan mas. Dulu kan pertama juga membuat aksesoris. Yang aksesoris itu yang mana untuk perlengkapan itu untuk perias pengantin, untuk cindera mata. Itu terus lama kelamaan ada yang pesen, yang ada bertuah ya gitu loh. Itu. Jadi tingkatan keris itu ada 3 tingkatan. Itu yang pertama itu kodean, terus yang kedua menengah, terus yang paling atas yaitu halus atau spesial gitu. Bentuknya dari bahannya, dari material kayunya, dari ya ukirannya gitu loh mas, dari kehalusannya besinya barang itu. Kalau untuk produksi itu gini mas, jadi tiap pengrajin itu tidak bisa membuat semuanya. Jadi dari satu keris ini komplit ini membutuhkan paling tidak 8 orang. Gitu loh, tidak bisa satu orang membuat komplit satu, tidak bisa. Ada misal dari deder ini 1 orang, terus ini cincinnya ini mendak 1 orang, terus orang rangkanya 1 orang, bilahnya bisa 2 orang, terus rangka penduknya ini bisa 2 orang, terus nanti ininya gandarnya ini 1 orang, masukannya juga 1 orang itu kan. Minimal itu 8 orang mas, 1 keris itu baru jadi 1 keris gitu. Kalau yang untuk ya itu tingkatan itu ya misalnya yang kodean itu bisa 20 itu sehari bisa, itu sudah komplit gitu loh. Kalau yang menengah ya paling 1 minggu itu baru 2 atau 3 gitu loh, enggak bisa. Terus yang halus lagi bisa 2 bulan ya 3 bulan ya gitu loh. Iya lebih lama prosesnya kan halus. Iya lebih lama, itu lebih lama pengerjaannya, lebih sulit. Juga lain bahan-bahannya lain. Besinya nanti dari ya besi baja, terus ditambah
nikel mas untuk pamornya itu. Misalnya seperti ini, nah ini kan pamor-pamor yang indah gitu loh. Itu baja, terus ini dia bisa kasih nikel, nanti terus ditempa gitu loh mas. Ini namanya karno tanding ini. Bahan baku ya dari Jogja juga ada, tapi kadang ada yang bawa sendiri dari misalnya dari Sulawesi ada, dari Aceh bawa kayu sendiri, dari Bali ya gitu loh. Itu ada. Itu biasa bawa kayu dari sana terus disuruh bikinkan gitu loh. Kesulitannya itu harga, misalnya kan ini dari toko mas yang Kuningan, Perak, Tembaga itu kan toko itu kan harganya cepet naik gitu loh, melambung gitu. Jadi gimana ya, itu harus mengikuti kenaikan harga itu. Ya ini dari kayu, balokan kayu itu terus dimal bentuk gini gitu mas, terus dipetel gitu, terus ini juga dimal gitu loh, dimal baru dipetel gitu loh, terus nanti diamplas pakai mesin gitu, cepet terus masukkan dulu, baru diplitur gini, di finishing. Ya kadang kalau yang untuk souveniran itu bisa 1.000 gitu mas. 1.000 itu kan misalnya hanya berapa kardus mas, misalnya 10 kardus lah gitu lah ya, gitu kan enggak. Ya toko ada, perorangan juga ada kan untuk souvenir, untuk gitu mas. Ya biasa mas, biasa tetap mas diterima untuk yang mau yang pusaka bisa, kalau yang hanya untuk souveniran bisa kayak gitu lah, itu melayani komplit lah. Dulu ya kan itu terus sudah masa penjajahan mas, kan dari ini berkembang itu baru tahun 75 mas, baru awal-awal perkembangan kan. Sebelum itu masih dijajah, masih sini kan hutan mas dulu untuk pelarian tentara-tentara dulu gitu loh. Makanya dari Mojopat ada yang lari ke sini, terus Sultan Agung mencari ke sini ya itu loh mas. Jadi sebelumnya itu ya masih saya bertani lah, saya bagian bertani gitu. Belum kalau pejabat-pejabat sering ya. Dari kementerian mas saya kementerian dulu itu dari itu staf ahli Menteri Pertanian dulu ini ya, yang bagus terus itu dokternya Pak Soeharto dulu itu di sana bawa keris suruh bikinkan persis ini gitu. Ada contohnya. Oh iya, terus pakai emas kayak gitu. Itu sebelum ada online itu dulu kita gencar pameran itu loh, ikut pameran di mana-mana lah itu loh. Tapi sekarang juga masih ikut pameran itu saya. Karena kan lebih apa ya, orang itu melihat langsung sama melihat di media itu lain. Jadi
oh ini barangnya. Tapi kalau dilihat, ya indah sekali. Tapi kalau di media, wah nanti yang dikirim bukan itu, terus tidak tahu langsung, ya masih ragu gitu loh. Ada kalau yang bagus-bagus kan mesti ragu kalau hanya di media, tidak lihat langsung kurang kemar. Yo kadang ada, tapi kadang hanya cukup pesan lah, yang penting jadi ya gitu loh. Karena waktunya kan dia juga sibuk, kita sibuk ya gitu loh. Tapi ada yang ingin melihat prosesnya, ada, tapi jarang Mas. Pernah ada ya, kalau di dinas itu, dinas kebudayaan, dinas Deperindakop gitu loh. Dulu dikumpulkan di Mbah Jiwo itu. Ya jadi tahu mandinya gini-gini, tahu bikin kan gitu. Kalau kayu lain, tapi dari sini semua. Dulu ada yang pelatihan di sini, terus sekarang tak bawa pulang, itu diborong kan gitu loh. Dulu saya belajar itu dari kelas 3 SD, itu sudah ngukir gini Mas, sudah ngukir ini. Iya dulu waktu kelas 3 SD itu latihan, lihat dulu terus latihan, udah bisa gitu, terus langsung bisa gitu. Kalau enggak dari kecil malah sulit Mas. Kebiasaannya kan bisa dari sekolah, terus dari nganggur lah, tak latihan terus bisa gitu. Kesulitannya ya macam-macam Mas, itu kadang nggak terduga lah gitu loh. Kadang hasilnya gini, kadang bolong anunya gitu loh Mas. Lubangnya terlalu kencang gitu loh. Harus pakai perasaan. Oh iya, sebelum gempa itu saya ada 7 orang Mas. Yang bikin ini terus tapi gempa ya itu terus kita minta di rumah sendiri, ya tidak apa-apa, enak. Itu mah online Mas, yang seperti itu, yang mah online itu mah semua online kan, itu pembelian mah enak online. Terus kita hanya paket-paket itu, yang sudah kenal paket gitu, toko-toko yang kenal kan tetap nggak kan. Iya, ada yang di bawah, ada yang di sini. Hanya berapa itu, 1 bulan apa itu di lockdown kan, tidak boleh 1 bulanan. Tapi kita tetap kerja ya. Terus kerisnya nanti kan yang itu, yang murah-murah gitu untuk SD, SMP gitu loh, yang harga 100-an, 100 gitu loh. Yang untuk SMP, SMA gitu. Ada Mas, misalnya kita bikin untuk bros, kan hanya pakai cor-coran kuningan di bros kecil, untuk souvenir yang kecil-kecil ini ada Mas. Saya dulu pernah dapat pesanan itu banyak ya untuk itu. Terus misalnya digawe dari kayu semua, itu ada contoh di depan. Tidak ada ikinya, tidak ada, hanya kayu bentuknya gini, ada gininya, ada nggak dilepas, nggak bisa.
hanya untuk souveniran gitu loh. Hanya miniatur lah ya, miniatur keris dan ya tidak. Kalau yang misalnya yang bagus yang gini terus dirubah nah itu kan diwah dong pakemnya itu loh 7 terus kita bikin aja selupnya bingkong gini ya kan enggak lah, itu sebenarnya merubah total gitu loh kalau ada pakemnya. Kalau yang itu harus pakai pakem yang keris apa ya, kalau yang keris murah bebas kan enggak ada pakemnya ya. Jadinya ya itu misalnya keris yang pakem itu kan ada doa, ada itu loh masih itu loh, tidak sembarangan membuat ini. Oh beda. Kalau Jogja kan gini lurus gini, nek Solo agak gini mas, melengker agak terus ini agak naik gini. Solo nek Jogja kan langsam, dalnya agak besar Solo, begininya agak besar Solo. Kan sana PB gitu, PB ini Pakubono ya. Kalau Jogja kan Hamengkubuwono, Habi, kecil-kecil. Ya lurus itu macam-macam mas, ada Jalak Tilam Sari, Jalak Tilamupe, Jalak Sangu Tumpeng, warna-warna. Ya sering mas, sering ada membina sering gitu, yaitu dia dinas kebudayaan, dinas koperasi dan perdagangan, terus dinas kesehatan itu untuk menunjang kesehatan kerjanya gitu. Itu kalau hanya mengeklaim aja silahkan, enggak apa-apa, itu urusannya dia. Tapi kan sudah gimana, UNESCO saya sudah mengakui ini dari Indonesia. Terus sementara orang Malaysia banyak yang pesan, ke kita itu banyak pesanan dari Madura itu. Kalau pesan banyak 1.000, 2.000 itu pedagang-pedagang sana itu. Kan di sana katanya loh mas, orang sana itu sama Jawa ini istilahnya yang magicnya itu selalu kuat sana mas, isinya peleknya itu loh mas. Di sini enggak apa-apa, di sana persaingan katanya malah itu katanya lebih keras ini mas ini gitu sana itu. Beda-beda mas tuh. Jadi tidak, ini istilahnya tidak turun-temurun. Misalnya orang, contohnya sini ada yang dapat Bali. Orang Bali itu di sini tidak bisa apa mas, terus dilatih langsung bisa mas bikin, malah sampai sekarang di sini. Terus orang Madiun itu dulu bisanya hanya batik kain itu loh. Terus dijual di Paro Taman itu. Sekarang bikin ini bisa, mah ngukur bagus, ngukur naga, ngukuran itu loh. Dulu jangan belum bisa apa tahu. Sebetulnya ini bukan istilahnya bisa dipelajari lah, tidak ilmiah, tidak harus temurun tidak. Ini ilmiah, ini dilihat, diamati, kita ngerjakan langsung bisa. Tapi harus dengan perasaan lah gitu loh. Kalau enggak kita hanya waktu keras ya nggak bisa, tapi harus pakai perasaan tangan. Saya ya misalnya ada tombak, ada pedang, tinggal permintaan pasar. Harapannya ya
mari kita lestarikan bersama. Ini karena peninggalan nenek moyang kita yang tidak bisa ditiru negara lain. Terus pesan dari kaula muda itu, teruskanlah ini karya anak bangsa ini, jangan sampai terputus lah gitu. Cintailah produk Indonesia gitu ya, gitu.